Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamul awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wal akhwat, rekan-rekan sekalian yang saya cintai, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatannya kepada kita. Salah satu nikmat yang wajib kita syukuri adalah majelis ini, di mana Allah memberikan semacam keistimewaan kepada kita, di mana di saat yang bersamaan banyak saudara-saudara kita yang entah sibuk dengan apa, yang terjebak macet lah, ya, yang masih dengan kerjaannya lah, tetapi Allah Ta'ala berikan kemudahan. Kita telah laksanakan sholat, kemudian ingin tadabbur, ingin tafakuh din melalui upaya memahami Al-Quran dengan mengetahui durus atau pelajaran-pelajaran dari ahli tafsir. Malam ini insyaallah kita akan habiskan yang berkenaan dengan surat Al-Fatihah, ya. Sebagaimana dimaklumi dari awal bahwa katakanlah kalau nggak salah ini sudah 4 sesi, ya. Jadi satu surat 4 sesi. Saya sendiri sebetulnya nggak pingin lama-lama, tetapi dengan mentadabbur ya muncul istifadah, itu muncul, terus akwal dari ulama, pendapat-pendapat ulama juga akhirnya banyak memberikan faidah, dan nanti kita akan sampai kepada satu kesimpulan pun tidak luput. Oh iya ya, kok nggak sempat terbesit di hati saya seperti itu misalkan, ya. Nanti insyaallah ta'ala setelah kita membahas ayat yang faidah terbesarnya atau pelajaran terbesarnya adalah ikhlasul ibadah lillah, mengkhususkan memurnikan hanya kepada Allah Ta'ala melalui firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebuah ikrar yang kita ucapkan. Hendaknya ikrar ini juga kita sadari bukan sekedar mengucapkan semacam orang sumpah, sekedar sumpah tanpa ada istisyar atau semacam menghadirkan makna agungnya sumpah itu, ya. Artinya nggak ada kalau orang sumpah zaman sekarang nih merasa salah, berdosa kalau melanggar sumpahnya. Jarang orang yang merasakan demikian kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Ta'ala. Kenapa? Zamannya zaman fitnah. Ucapan dusta, sumpah palsu itu sudah menjadi ciri, sudah menjadi alamat yang zahir, tanda yang sangat nyata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin sudah kita bahas kalimat ini diawali dengan sebuah, katakanlah kalau dalam susunan bahasa Arab, ya, objeknya dulu, iyyaka hanya kepadamu. Kenapa tidak diawali dengan kami menyembah hanya kepadamu, tetapi hanya kepadamu kami menyembah. Hal ini ada makna sebagaimana sudah dimaklumi bahwa di dalam bahasa Arab takdim atau takhir, mendahulukan satu hal, mengakhirkan satu hal, itu pasti karena ada makna, ya. Dan mendahulukan sesuatu yang harusnya di akhir di dalam bahasa Arab memberikan makna takhir, ya, penegasan. Beda kita bicara hanya kepadamu kami menyembah dengan
hanya kepadamu kami menyembah atau kami beribadah. Ya, di dalam bahasa Arab ini memiliki makna taukid atau takkid atau penegasan. Ya. Jadi ditegaskan dibarengi dengan apa yang disebut dengan hasar, pembatasan. Ya. Artinya pembatasan itu di luar yang disebutkan nggak masuk sama sekali. Kalau kita bicara hanya kepadamu, maka nggak ada lagi yang apakah itu karena pujian orang, apakah itu karena kepentingan sesaat, segala macam, jabatan, harta, apapun ya, nggak ada. Kenapa? Karena sudah dibatasi hanya kepadamu kami ibadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, baik. Nah, jadi tentang ibadah sebagaimana mungkin sudah kita bahas kemarin ya. Jadi kata ibadah itu adalah sebuah istilah untuk segala hal yang diridhoi Allah Ta'ala dan dicintai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Jadi itu kata ibadah, bukan ibadah yang besar-besar saja yang kita lihat, sholat, haji, puasa, bukan hanya itu, tapi ada ucapan, ada perbuatan. Allah suka, Allah ridha, pasti masuk dalam kategori ibadah. Nah, hal yang demikian ini kita maksudkan, kita khususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Terus pertolongan juga demikian, karena sebab manusia adalah lemah, ya, tidak mampu, bahkan untuk menjalankan ibadah pun memerlukan kekuatan, dan kekuatan serta pertolongan itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di antara bentuk pertolongan itu adalah memohon hidayah. Ihdina as-siratal mustaqim, ya, tunjuki kami jalan yang lurus. Yaitu apa jalan yang lurus? Keterangannya atau tafsirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan yang Kau murkai atau yang tersesat, ya. Secara singkat ini yang sudah kita bahas, bahkan kemarin sudah kita awali dengan membaca kesimpulan atau pelajaran-pelajaran yang diambil dari surat Al-Fatihah. Kalau nggak salah sebut sampai nomor berapa kemarin kita ya, 11, 12 barangkali ya. Baik, saya akan lanjutkan. Ada 21 pelajaran yang bisa diambil atau bahkan lebih, ya, semakin orang memperdalam, semakin akan mendapati hal-hal baru. Ya, saya akan lanjutkan saja yang saya ingat. Pelajaran yang ke-11, iyyaka na'budu bil mahabbati yakunu fi'lul awamir. Jadi hanya kepadamu ibadah. Dengan pelaksanaan ibadah itu yang disertai dengan rasa cinta, senang. Kita sholat kenapa? Sholat itu adalah penghambaan kepada Allah dan kita suka sholat. Ya. Sebagaimana kita maklumi bahwa ibadah itu dibangun di atas katakanlah pilar-pilar, al-mahabbatu wal khaufu war raja'u, ya. Jadi ibadah itu harus memenuhi 3 pilar ini. Ada rasa sayang, rasa kecintaan terhadap ibadah dan terhadap yang mewajibkan ibadah. Ada perasaan takut kepada yang mewajibkan ibadah apabila ibadah kita tidak diterima atau apabila kita salah, serta ada harapan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima, diberikan balasannya sebaik dan sebesar yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rasa suka, ada takut, ya, harap-harap cemas, ada harapan, ya. Suka, takut, harapan. Maka setiap ibadah dibangun di atas 3 pilar ini. Terus yang bisa kita ambil dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Yang pertama adalah at-ta'abbud lillahi bil isti'anah, menghamba kepada Allah dengan memohon pertolongan. Kemarin jadi latihannya para ulama pendahulu di dalam menafsiri ayat ini, ya kan. Kalau lagi naik kuda
cemetinya atau apalah barangnya, talinya jatuh, nggak bilang tolong ambilin, enggak, tapi dia turun sendiri, ya, dia turun. nggak peduli seberapa sulit, naik lagi turun lagi. Kalau sekarang kita seperti itulah barangkali, udah masuk mobil jam ketinggalan, kacamata ketinggalan, nggak teriak dari luar, bang ambilin, ya. Tapi dia sendiri yang keluar, ambil di mana tempatnya, itu namanya latihan. Iya karena itu, iya karena stain. Artinya apa? Sekalipun tidak nggak salah, minta tolong itu nggak salah, ya, dalam hal ini. Karena kan ada perincian minta tolong itu kepada selain Allah dalam hal ini. Itu ada dua kategori. Yang pertama, perkara yang mampu dilakukan oleh ghalibnya yang diminta pertolongan. Yang kedua, perkara yang tidak mampu dilakukan oleh yang diminta pertolongan. Penjelasannya, ya, jika kita mau minta tolong kepada makhluk dan makhluk itu pada umumnya mampu, maka di dalam hal ini boleh-boleh saja masuk dalam kategori mubah. Makanya misalkan kita ada ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Satu bangun masjid nggak mampu sendirian, tolong sumbang, tolong bantu ini, ya kan, itu kan pertolongan dalam hal makhluk mampu, ya, dalam hal makhluk mampu. Dalam hal ini boleh bahkan ada pos-pos atau tempat-tempat yang memang diperintahkan sebagai pengamalan dari ayat tadi wa ta'awanu. Kita diminta sama Allah Ta'ala, diperintahkan untuk saling ta'awun, ya, saling ta'awun. Baik. Nah yang kedua, minta tolong kepada makhluk dalam hal yang nggak mampu. Nggak mampu, minta tolong kepada siapa ya untuk memindahkan gunung, nggak mampu, siapapun juga nggak mampu. Itu di luar kewenangan. Minta tolong supaya disembuhkan dari penyakit, tentu dengan keyakinan maksud saya, ya, bukan sekedar kalau kita pergi ke dokter itu lain. Ini namanya babnya masuk dalam kategori bab ikhtiar. Kita mengambil sebab dan itu diperintahkan, ya, kita mengambil sebab itu diperintahkan. Kamu kalau pengen pekerjaan, pengen mendapatkan hasil, harus begini, itu namanya sebab, ya, itu namanya sebab. Ahlussunnah tidak menafikan sebab, dan ini tidak menolak atau mengurangi nilai tawakal. Baik, kembali kepada hal minta tolong kepada makhluk dalam hal yang tidak dia mampu. Minta tolong kepada mayit untuk mendoakan. Nah, mayitnya sendiri butuh bantuan kalau kita mintain, ya, ini nggak boleh. Ini yang masuk dalam kategori mamnu, ya. Dan contohnya teramat banyak, bahkan Nabi sendiri yang memiliki banyak kekhususan, ya. Nabi sekarang di alam barzah itu punya banyak kekhususan. Salah satunya adalah bisa menjawab salam. Kita baca salawat, Nabi jawab, ya, Nabi jawab. Itu kita kalau misalkan lagi umrah atau haji, ya kan, sholat di Masjid Nabawi, maka di antara sunnahnya adalah mengunjungi makam Nabi, baca salam, ya kan, baca salam. Dalam hal ini bisa. Ada kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi sekalipun sudah meninggal dunia. Akan tetapi nggak pernah ada keterangan dari sahabat murid-murid Nabi langsung yang katakanlah, Nabi, saya lagi ada hajat, kesulitan uang, mohon didoakan. Nggak ada. Paceklik panas kita rasakan, ya, hujan lama nggak turun-turun, ya kan, seperti di zaman Umar bin Khattab. Umar nggak langsung datang ke kubur Nabi bilang, Nabi, Anda lihatlah, Anda rasakan seperti ini panasnya. Nggak ada, tapi perginya kemana? Ke makhluk yang mampu melakukan doa, datang kepada Al-Abbas sambil menyebutkan, ya, ini dibahas di dalam bab doa, ada berdoa yang disebutkan dulu semacam kronologinya kepada Allah Ta'ala. Kita kan lapor sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalau dulu kami mengalami paceklik, kami minta doanya kepada Nabi supaya Engkau menurunkan hujan. Setelah Nabi nggak ada, saya mohonnya kepada Al-Abbas supaya Al-Abbas berdoa kepada Engkau agar Engkau turunkan hujan, ya kan. Jadi rentetannya sangat jelas
bahwa Nabi tidak bisa menjawab doa kita, kebaikan kita setelah Nabi wafat. Adapun kalau Nabi masih sehat walafiat dan segala macam, orang pingin disembuhkan butanya, orang pingin ini pingin itu, banyak kisah tentang itu. Kenapa? Mampu. Lagi hidup kita bisa datangi, kita minta doa. Baik. Pelajaran yang berikutnya, sebagian orang kalau imam membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mereka mengatakan ista'anna billah. Ya, ini tidak ada tempat, tidak ada dalil di dalam syariat kita, ya. Dan hal yang serupa banyak. Misalkan tadi membaca suhufi Ibrahim sama Musa, kita kalau salat Jumat itu ada aja alaihi wassalam gitu ya, sambil imamnya dengar. Atau kalau misalkan alaihissallahu biahkamil hakimin, nanti jawab bala syahidna, nggak ada ya. Dan kita relatif subur dengan masalah-masalah yang demikian. Maksudnya berzikir tetapi salah ya, maksudnya berzikir tetapi tidak pada tempatnya ya. Jadi ucapan-ucapan yang memang tidak memiliki legal formalnya dari Nabi SAW, maka tidak kita baca ya, khususnya di dalam ibadah yang disebut sholat ya. Makanya dalam sholat ketika orang membaca salawat, sahabat sampai tanya, ya Rasul, kita ini diperintahkan untuk membaca salawat kepadamu, bagaimana kamu baca? Diajari, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, dan seterusnya yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah dalam sholat. Sehingga ke dalam sholat pun kita baca seperti itu, dan nggak ada misalkan pertimbangan empati, wah ini kan kurang ajar kalau begitu langsung sebut nama Nabi saja, nggak ada. Kalau orang Timur kan begitu, pakai Sayyidina, akhirnya ditambah Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sholat, kita bahas dalam sholat, tidak ada keterangan ya. Nabi begitu teliti dalam hal penggunaan lafaz, ini kamu sebut ini, orang menyebut diajarkan Nabiullah terus dia sebut Rasulullah, salah. Katakan Nabiullah, padahal sama substansinya atau esensinya sama, tetapi Nabi periksa, Nabi koreksi yang demikian ya. Jadi dalam sholat seperti itu apa adanya, tanpa ada tambahan segala macam dari mana, apalagi yang kita nggak yakin tambahan itu dari mana. Di luar sholat oke. Di luar sholat kita bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Sayyidina Muhammad mengatakan begini, nggak masalah. Sebab Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku adalah sayyidnya, penghulunya manusia. Nggak masalah di luar sholat ya. Kenapa? Karena kaitannya tadi, ibadah ini sudah ada paketnya, ibadah ini sudah ada pakem dan aturannya, maka kita jalani seperti itulah ya yang diperintahkan. Ihdinas siratal mustaqim, kita mohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang manfaat, yang dengannya kita bisa mengambil petunjuk ya. Kemudian juga dengan ilmu yang manfaat akan tercipta dan terlahir amal soleh ya. Kenapa? Karena amal yang dilakukan berdasarkan ilmu, sehingga amalannya bernilai amalan yang soleh. Keterangan amal soleh itu apa? Amal soleh itu kan kalau kita bahasakan adalah amalan yang benar. Bagaimana kita bisa sampai kepada amalan yang benar kalau ilmunya nggak ada, kan begitu ya. Jadi kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Kata-kata ihdina itu sudah mengandung permohonan untuk mendapatkan hidayah ya, permohonan untuk mendapatkan hidayah. Yang kedua as-siratal mustaqim, yang kita minta adalah memberikan petunjuk agar kita bisa menapaki jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Yaitu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka amalan yang mengikuti atau yang masuk dalam kategori as-siratul mustaqim itu yang disebut dengan amal soleh. Dengan kata lain, dari mana kita bisa mengetahui atau bisa sampai kepada amal soleh? Manakala kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngikut. Jadi modal kita ngikut, karena memang nggak tahu, kita nggak langsung diajak bicara sama Allah Ta'ala suruh A, suruh B, suruh E ya, nggak ada, tapi kita tahunya dari Nabi
ya, taunya dari Nabi. Baik. Berikutnya adalah annasu yang qasimuna, macam manusia itu terbagi menjadi beberapa kategori. Di dalam ayat itu paling tidak sudah dikenalkan kepada kita tiga macam manusia. Yang pertama adalah manusia yang an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim, manusia yang mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, manusia itu adalah al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai. Yang ketiga, waladhdallin atau ad-dallin, orang yang tersesat. Jadi tiga kelompok besar manusia yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Untuk menafsirnya kita buka surat yang lain, di mana surat An-Nisa kalau nggak salah ya, surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasulah wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu adalah termasuk kelompok atau termasuk ke dalam orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala dari kalangan Nabi, as-siddiqin, ya, orang-orang yang jujur dalam imannya, wasyuhada, orang-orang yang syahid, gugur dalam membela agama Allah, wassalihin, dan orang-orang saleh. Itu dia tafsir an'amta alaihim. Jenis manusia yang mendapatkan nikmat dari Allah adalah para nabi, para siddiqin, orang-orang yang tulus, jujur dalam imannya, orang-orang yang gugur dalam membela agama Allah Ta'ala, dan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh. Baik, yang kedua al-maghdub alaihim, kemarin sudah kita tafsiri atau kita ketahui bahwa ini ditujukan kepada al-Yahud, ya, orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Sebab mereka itu tahu tetapi tidak dijalankan, ya. Dan ini bukan saja kepada mereka, di dalam atau di kalangan orang muslim sendiri, orang yang punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya berat. Kita ingat hadis Nabi yang menerangkan bahwa ada tiga macam orang yang pertama kali akan diazab sebelum yang lain, ya. Kalau dalam sebuah syair, ya, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, ya, orang yang tahu tidak mengamalkan ilmunya, maka akan diazab sebelum para penyembah berhala. Yang pertama kali, ya, salah satunya tadi, orang tahu tapi enggak dilakukan. Inilah sifatnya orang Yahudi, tahu tentang kebenaran tapi mereka sembunyikan, ya. Mereka begitu banyak melakukan pembangkangan kepada Allah Ta'ala, begitu banyak nabi yang Allah kirim kepada mereka, tetapi begitu besar pembangkangan, ya. Kalau ibarat katakanlah 80% nabi dikirim ke Bani Israel, sementara yang dikirim kepada bangsa Arab hanya satu nabi terakhir. Yang demikian nggak luput, mereka pasti akan mengingkari, dan Yahudi mengingkari akhirnya. Segala bukti yang ada di kitab-kitab mereka ditutupi. Kalau enggak, mereka sudah kenal seperti kenal anak sendiri. Tapi ketika muncul bukan dari kelompok mereka, bukan dari golongan mereka, segala macam upaya. Ini namanya apa? Menutupi ilmunya. Tahu tapi enggak dilakukan, maka mendapatkan murka Allah Ta'ala. Ad-dallin adalah orang yang jahil, mauannya besar, maunya baik-baik, pengen begini, tapi enggak punya ilmunya. Ya, itu disebut jahil. Dan ini kalau dikaitannya dengan ayat diperuntukkan untuk Nasrani, akan tetapi ini sebelum atau di awal Islam dulu, ya.
sebelum mereka tahu. Kalau sekarang semuanya sudah tahu, ya, semuanya sudah tahu, maka masuk dalam kategori al-maghdub alaihim. Baik. Agama Islam mengajarkan kebebasan yang sempurna, ya. Ada semacam kebebasan, katakanlah al-hurriyah, yang diajarkan oleh Islam, bukan kebebasan semu, kemerdekaan semu, atau kebebasan yang kelewatan, ya. Dalam Islam misalkan orang bebas di hukum positif ini kita kenal, ya, seperti yang dituangkan di human right itu, ya. Manusia bebas berpendapat. Betul, bebas berpendapat. Di Islam diakui bebas berpendapat. Akan tetapi bedanya, kebebasan yang ada dalam Islam kebebasan yang tuqayyidun nazawat, kebebasan yang terikat. Ada kebebasan yang terikat. Kenapa? Sebab sifatnya kebebasan dalam Islam adalah hurriyatun muttazinah, kebebasan yang seimbang. Ya. Kalau orang dibiarkan seperti apa adanya, bebas seperti yang tadi katakan, bebas berpendapat, Al-Quran dikatakan begini, begitu dikoreksi, yang Al-Quran nggak cocok lah dengan saat inilah, yang perlu ada kontekstualisasi Al-Quran, pemahaman Al-Quran, penafsiran kembali Al-Quran sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan zamannya. Ini semuanya apa? Berdalih di belakang hurriyatur ra'i, kebebasan berpendapat. Dalam Islam nggak betul. Dalam Islam orang bebas berpendapat, tetapi ingat aturannya. Bagaimana aturannya? Ada aturan yang baik, ada aturan yang buruk, ya. Artinya aturan yang buruk mengenalkan kepada kita ini buruk, ini baik. Ada hasan, ada qabih, ada khairun, ada syarrun. Itu sudah menjadi pasangan yang abadi. Maka bebas pun terbatas. Dulu barangkali sering kita dengarkan Pak Zainuddin dulu, ya, bilang ini telinga gue, ya kan, lagi nyetel tip musik di rumahnya, dikenceng-kencengin, telinga gue, ya kan, rumah gue, tapi ngapain lu yang sewot, kan gitu kata. Dia bebas, tetapi jangan sampai mengganggu. Prinsipnya itu aja. Dalam Islam juga begitu, bebas, silakan berpikir, tapi jangan mengganggu. Apalagi yang diganggu ini syariat, ya. Uluhiyah, keesaan Allah Ta'ala digugat, atau kesucian Nabi digugat, kesaksian atau tazkiyah dari Allah Ta'ala digugat. Allah bilang, Allah ridha kepada para sahabat, ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sangat nyata, berulang-ulang seperti itu di dalam Al-Quran. Tapi digugat, enggak, sahabat itu juga manusia begini begitu. Betul, sahabat manusia, ya, bukan maksum, bukan nabi, kadang bisa salah. Akan tetapi seorang mukmin yang baik, ahlu sunnah, itu punya tempat tersendiri di dalam mengimani sahabat. Ada konsekuensinya, ya. Tidak memperlakukan sahabat seperti umumnya makhluk, umumnya manusia yang lain. Kenapa? Ada kaidahnya, ada aturannya. Yang ingin dilakukan oleh mereka ini adalah apa? Supaya kita semua itu ragu semua tentang Islam, terus dibangun paradigma baru, memahami Islam ala mereka. Ya, akhirnya apa? Sebutannya doang Islam. Isinya nggak tahu, isinya yang dari Aristo, isinya yang dari ini, dari Socrates, dari ini, dan segala macam campur di dalam Islam sesuai dengan semangat yang mereka usung, yaitu pluralisme beragama, pluralisme akidah. Dalam Islam nggak ada lakum dinukum waliyadin, itu sudah paten, ya, itu sudah paten. Makanya ada ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Itu jelas garis. Jadi soal akidah jelas hitam putih. Soal muamalah urusan beda lagi. Mereka ini ketakutan apabila kita memahami Islam, menjalankan Islam sebagaimana adanya, ada istilah mukmin, ada istilah kafir, mereka takut. Nggak ada Islam Muslim kafir, itu nggak ada bagi mereka, kan gitu. Mereka yang menganut pluralisme atau liberalisme agama itu, ya, semua orang, semua agama benar, ya kan begitu. Kenapa?
menurut mereka, fahaman mereka bahwa kalau istilah ini muncul, maka yang terjadi adalah diskriminasi, yang terjadi adalah terorisme, ya kan? Kenapa? Pembedaan, oh ini muslim, oh ini bukan, ya kan? Maka akan ada syariat jihad. Kalau ada syariat jihad, oh berarti akan membuka teror baru bagi kedamaian alam semesta. Ya akal itu pendek, ya. Akal itu pendek. Jadi soal iman nggak ada tawar menawar. Soal muamalah ada aturannya. Muamalah itu hubungan orang dengan orang, muslim dengan muslim, muslim dengan non muslim, diatur sedemikian indahnya di dalam Islam tanpa ada sesuatu yang terlewat. Benar ketika Allah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak melupakan sesuatu pun di dalam Al-Qur'an ini. Kami tidak melupakan sesuatu pun di Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat berapa? 32 kalau nggak salah. Ya, surat Al-An'am. Kami tidak melupakan sesuatu pun. Sebutan pluralisme nggak ada dalam Al-Qur'an, betul. Bagaimana memahaminya? Memahaminya bahwa Allah tidak melalaikan, melupakan. Jadi sesuatu itu diatur dengan dua kategori. Diatur garis besarnya, aturannya, diatur perinciannya. Dan Al-Quran sebagai hidayah, sumber hidayah, tidak semua masalah diatur secara detail. Nah, dari hukum Islam yang ada, kalau kita mau teliti misalkan yang katakanlah begitu rinci diatur adalah tentang waris. Selain itu nggak ada. Bahkan tata cara sholat pun nggak ada kita dalam Al-Quran. Sujud, rukuk berapa kali rakaatnya nggak ada. Adanya di dalam hadis Nabi. Tetapi khususnya perintah sholat berapa kali dalam Al-Quran? Begitu banyak. Aqimus shalah, ya. Penjelasannya nanti muncul dalam waktu kedua yang disebut dengan hikmah, ya, yang tugasnya adalah sebagai tafsir, penjelas, penegas, dan penentu hukum yang tidak disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran. Baik. Al-isti'anah, ya, memohon pertolongan harus sesuai dengan as-siratal mustaqim. Al-isti'anah harus sesuai dengan siratal mustaqim, maksudnya sesuai dengan syariat tadi yang sudah, ini nggak tahu saya kenapa nomornya tidak urut, ya, karena saya baca saja seperti itu. Harus sesuai dengan syariat tadi yang kita katakan bahwa memohon pertolongan itu dibagi dua, ya. Secara umum atau hukum asalnya minta pertolongan adalah kepada Allah berdasarkan iyyaka na'budu wa berdasarkan iyyaka nasta'in. Nah, di sini dijelaskan bahwa isti'anah itu harus mengikuti jalan yang lurus, mengikuti syariat Nabi, sunnah Nabi. Adapun kalau memohon pertolongan ini diserahkan kepada empati, diserahkan kepada rasa, taste, ya sudah, maka itu akan membawa kita kepada kebinasaan, ya. Perasaan atau emosi itu dalam bahasa Arab disebut atifah, pakai toh atifah, ya. Sementara bencana pakai sin, pakai sod asifah. Sama, atifatun asifah, ya. Makanya dikatakan kalau di dalam masalah ini isti'anah atau dalam ibadah secara umum dibangun di atas emosi, maka pasti akan binasa. Asifah itu angin puting beliung, ya kan, diterjang angin puting beliung, nggak tentu kemana. Makanya ibadah itu harus ada pakemnya, harus ada aturannya. Alladzina an'amallahu alaihim hum man 'alimu al-haqqa wa 'amilu bihi. Yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan lurus itu adalah jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapakah orang yang diberi nikmat Allah Ta'ala? Mereka yang tahu kebenaran dan mengamalkannya. Ada 4 macam, yaitu Nabi, as-siddiqun, asy-syuhada, dan salihun. Ya, Nabi nggak ada misalkan istilah Nabi tahu hukum terus dilanggar, nggak ada. Bukan Nabi, bukan manusia pilihan kalau begitu. Yang namanya Nabi itu adalah manusia yang dipilih Allah Ta'ala dengan risalah. Makanya maksum, terbebas dari kesalahan. Kalau
Anda baca misalkan dalam iseng-iseng baca bukunya Ahmad Didat atau apa ya, bagaimana debatnya Islam dengan Kristen ya. Nabi di dalam Injil misalkan, bagaimana mereka menggambarkan Nabi itu macam-macam. Nabi yang selingkuh, ya, zina, walayyadubillah. Seperti apa? Daud. Ya kalau disebutkan dalam mereka kan Daud ini melihat wanita cantik, istri dari panglimanya, gitu loh. Pingin. Maka bagaimana? Suaminya dikirim tugas yang diharapkan nggak balik lagi. Diharapkan balik lagi. Kenapa? Supaya dia bisa mendekati istrinya. Ya kan kejam itu, zalim. Ya. Ada lagi misalkan siapa namanya? Nabi Lut kali nggak salah ya. Iya, yang dengan anaknya. Nabi siapa sih ya? Jadi kan habis zaman Nuh itu banjir. Seluruh dunia banjir, habis orang, ya kan? Habis orang. Nah, Nabi ini apakah Nabi Nuh, apakah yang lain ya saya lupa. Akhirnya apa? Mereka dalam persembunyian itu mikir, bapaknya dikasih khamr sama putrinya, dengan putrinya nih ya. Supaya apa? Mabuk. Soalnya apa? Yang satu mikir, ini kalau manusia tinggal kita ini aja ya. Kalau kita mati, bapak kita mati, terus bagaimana kita bisa ada kelanjutan ya. Akhirnya terjadilah ya, zina dengan anaknya. Kan aneh. Tapi dalam Islam Nabi tidak seperti itu. Ya, Nabi muqaddas, Nabi itu maksum ya. Nabi itu terjaga dari dosa, dari kesalahan ya. Nah, mereka adalah orang yang tahu kebenaran, diamalkan sebagai mubaligh dari Allah Ta'ala. Yang kedua, siddiqun. Disebut kata siddiq dari kata shadiq. Shadiq itu jujur. Siddiqun orang yang banyak jujurnya, artinya tukang jujur ya. Bagaimana maksudnya dalam iman jujur? Benar, kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah ya benar seperti itu. Menyatakan iman kepada Allah Ta'ala ya dia yakini seperti itu. Memang iman kepada Allah Ta'ala. Dibuktikan ada amal ya. Bersyahadat ada amal. Maka itu sebagai bukti, makanya disebut siddiq. Itu bukti bahwa yang diketahui juga diamalkan, namanya siddiq. Asyhada begitu pula ya, orang yang tahu hukum, orang yang tahu agama, bagaimana fadilah membela agama, bagaimana fadilah berdakwah. Dia bela agama Allah Ta'ala, tujuannya adalah agar kalimat Allah menjadi tegak. Itu artinya orang yang tahu kebenaran diamalkan. As-salihun, orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal soleh. Ngapain kita beramal soleh? Kita tahu itu dari Allah Ta'ala ya, kita tahu ilmunya, kita amalkan. Makanya 4 golongan ini yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, ini diantara rangkaian atau katakanlah ringkasan dari pelajaran surat Al-Fatihah. Dan kalau kita pingin ringkas lagi sebagai bahan renungan begini ya, sebagai penutup. Jadi Al-Fatihah ini hendaknya kita hidupi ya. Artinya kita hidup di dalam Al-Fatihah, kemudian kita bawa ke dunia kita. Paling tidak ada beberapa motivasi. Yang pertama, kita bertanya kepada diri sendiri, berapa kali Al-Fatihah itu kita baca setiap hari, ya kan? Pertanyaan ini membawa kepada kesadaran kita akan mukjizat Al-Quran, wabil khusus Al-Fatihah. Dari sini saja misalkan, oh iya berapa sih? Oh sholat wajib itu sekian-sekian, berarti saya baca katakan 17 kali. Ditambah sholat sunnah, kalau full misalkan 12 rakaat ya, 12 rakaat berarti kalikan 2, 24 tambah 17 sekian. Kalau misalkan sholat sunnah rawatibnya 10 rakaat dalam sehari, berarti 37 kali dalam sehari. Kalau misalkan orang usianya 60 tahun, dari mulai usia 7 tahun sudah sholat, sudah baca Fatihah. 43 tahun kalikan sendirilah ya. Ucapan Fatihah
Belum saat nyantai, saat latihan, saat apalah ngaji selalu bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ya pingin apa segala macam. Diulang-ulang. Nah, sekarang bandingkan dengan lagu siapa saja yang ya, semoga Allah taala afanallahu wa iyyakum. Lagu yang booming. Apa lagu yang booming sekarang? Apa? Sakitnya di sini ya atau yang lain? Saking senengnya diputer berulang-ulang. Dalam sekali majelis misalkan diputar sampai 10 kali, atau mau tidur dari sekian jam sekian, terus besok gimana rasanya? Udah hambar. Habis itu lupa, ya nggak? Habis itu sudah lupa. Makanya kalau mohon maaf kalau ada namanya tanggal lagu itu kan naik turun ya. Ini favorit, peminatnya banyak, habis itu ditinggal, hilang. Nah, Fatihah. Ada kira-kira orang bosan baca Fatihah? Dibaca praktek, dibaca saat ngajar, dibaca saat apa saja sudah. Dan lisan itu senantiasa seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa Allah Ta'ala menghendaki ayat ini, wabil khusus Al-Fatihah ini diulang-ulang dalam kehidupan kita? Kan berarti harus ada sesuatu. Makanya disebut Sab'ul Mathani, ya. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala hendak menanamkan kepada kita makna-makna yang dikandung dalam Fatihah terus muncul dalam amal. Itu maksudnya. Diulang-ulang terus. Ya, diulang-ulang. Kalau kita kembali kepada yang awal ya, ayat ini diawali dengan sebutan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Oke, ini soal katakanlah yang pertama sebagai motivasi, kita hitung berapa kali surat ini dibaca. Terus kita bertanya pada diri sendiri, kenapa Fatihah secara khusus yang Allah kehendaki? Kenapa bukan Al-Ikhlas? Kenapa bukan ayat kursi? Ya kan? Kenapa bukan ini dan itu? Oh, ada makna. Ada makna. Ya. Nah, apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama. Ijtihadnya para ulama apa? Sebab Al-Quran itu memuat seluruh yang akan seluruh kandungan Al-Quran, ya, memuat seluruh kandungan Al-Quran. Ibnu Qayyim membuat satu permisalan begini. Kalau ada berita, sekarang kita nonton berita, ya, berita itu diawali dengan tema-tema aja. Nanti kita akan begini, terus baru masuk pada perincian. Al-Fatihah seperti itu. Bahas akidah ada, bahas ibadah ada, bahas muamalah ya, bahas kisah ya kan? Itu isinya Al-Fatihah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan asasul Quran atau ummul kitab, ya. Nama lain dari Al-Fatihah itu adalah asasul Quran, dasarnya Al-Quran. Ya. Nah, karena dasar kan seolah begini, seolah kita kalau baca kitabnya ada fihris, ada daftar isi, daftar isi kan gitu. Daftar isinya kita baca. Maka daftar isinya itulah yang akan dijelaskan dalam buku itu. Ya. Kalau Al-Fatihah ini kita ibaratkan daftar isinya Al-Qur'an, nah itulah yang akan dibahas di dalam Al-Qur'an. Sehingga ini seolah menjadi intisari dari Al-Qur'an yang hendak ditanamkan kepada kita terus muncul dalam perbuatan. Nah, sekarang setelah dilihat, diperhatikan lagi, Al-Fatihah itu paling tidak mengandung tiga tema, katakan begitu. 3 tema. Yang pertama, dan ini tiga tema ini seluruh isi Al-Qur'an. Tema yang pertama adalah ma'rifatur Rabb, pengenalan terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini turun, ya, di antara tema pokok bahasan yang dibawa oleh Al-Qur'an adalah mengenalkan kita siapa Tuhan kita. Ya, pingin kenal siapa sih Allah taala, ya buka Al-Qur'an. Disitulah karena Allah itu gaib, ya, nggak ada yang kenal Allah selain Allah sendiri atau orang pilihan yang diberikan
wewenang untuk menjelaskan siapa Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh nabi sebelumnya. Itu yang paling kenal. Selain itu nggak kenal. Sehingga kabar modal kita untuk mengenal Allah hanya berita. Ya, hanya berita. Sumber informasi itu ada dua, yaitu melihat langsung atau mendengar. Melihat langsung pada Allah mustahil. Maka masuk sumber yang kedua, yaitu mendengar. Dari mana kita dengar? Dari Allah sendiri. Terus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Maka kita baca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu mengenalkan kita konsep ketuhanan di dalam Islam, ma'rifatur Rabb. Pokok bahasan yang kedua yang dikandung oleh Al-Quran itu adalah ibadah. Ya, ibadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Jadi Al-Quran ini turun setelah kita dikenalkan kepada Allah Ta'ala, siapa Tuhan kita. Terus kewajiban kita apa dong? Kewajiban kita adalah ibadah. Karena kita sudah kenal Tuhan siapa, yang menciptakan kita siapa, yang memberikan nikmat, mengatur segala urusan kita, Allah Ta'ala, maka laksanakan timbal baliknya, ya, yaitu ibadah kepada Allah semata. Ibadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya dengan apapun yang lain. Ini mihwar atau katakanlah pokok bahasan yang kedua. Yang ketiga, apa bahasan ini kalau kita bahasakan? Yang ketiga, subhanallah, jalan, ya. Jadi kita sudah dikenalkan Allah Tuhan kita, kemudian diarahkan untuk ibadah sebagai konsekuensi dari setelah mengenal, maka konsekuensinya beribadah. Yang berikutnya dikenalkan cara ibadah, jalan yang benar di dalam beribadah. Maka Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini tentang ma'rifatur Rabb, pengenalan tentang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tentang konsep ibadah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara ibadah, jalan ibadah yang bagaimana? Ya. Nah, di Al-Qur'an seperti itu. Apa saja yang kita dari awal, dari juz 1 sampai juz 30, mau dibalik dari An-Nas sampai Al-Fatihah, sama. Kita diajarkan, dikenalkan siapa Tuhan kita yang benar, ya, yang sesungguhnya, bukan Tuhan selain yang diklaim itu. Kemudian setelah itu kita diajarkan supaya ibadah, ya. Jadi isinya Al-Quran itu adalah memerintahkan kita untuk ibadah, sebab Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, kita diajarkan cara ibadah yang benar. Nah, artinya dengan merenungkan 3 topik bahasan yang ada di dalam Al-Fatihah, di mana 3 topik bahasan itu juga yang ada pada seluruh Al-Quran. Nah, kita bisa katakanlah semacam sampai kepada satu kesimpulan. Nah, barangkali ini yang menyebabkan Al-Fatihah itu harus kita baca berulang-ulang. Tinggal sekarang bagaimana kita meraba pengenalan kepada Rabb, kepada Allah Ta'ala sebatas mana, ya. Terus soal kesadaran untuk beribadah sejauh mana. Yang ketiga, di dalam melaksanakan ibadah yang sudah kita lakukan nih, atau yang akan kita lakukan, seberapa komitmen kita dengan ajaran yang Allah turunkan, yang Allah berlakukan untuk kita hingga akhir zaman. Pas sudah. Jadi ayat itu kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim, berarti apa? Kita minta tolong kepada Allah Ta'ala, minta ditunjuki kepada Allah Ta'ala agar bisa melakukan ibadah yang benar, supaya masuk dalam kelompok mereka yang diberikan atau dianugerahi nikmat Allah Ta'ala dari kalangan Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin, dan dijauhkan dari orang-orang yang dimurkai serta orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang jahil.
Nah ini jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati, yang katakanlah saripati Al-Quran, saripati pelajaran yang bisa kita ambil dari tafsir Al-Fatihah. Surat itu kita baca berulang-ulang, yang mudah-mudahan menimbulkan semangat baru, terus keinginan untuk lebih tahu lagi. Kenapa kita diperintahkan untuk mengulang-ulang? Ya, adakah hanya sekedar yang di lisan itu saja yang sudah yang menjadi targetnya? Kalau hanya pengulangan melalui lisan berarti semua sudah selesai. Tapi kalau ada sesuatu di lisan itu berarti ini sudah tercapai apa belum? Ya, sudah tercapai apa belum? Itu yang perlu kita sadari bersama, kita gali bersama. Demikian, barangkali ada masukan, diskusi, saya persilakan. Ini ngomong-ngomong nanti kita lanjutkan surat apa ini? Dari belakang atau pilihan? Nah kalau biasanya di banyak juz amma itu kan dibagi dua lagi. Jadi kalau disebut Fatihah dan Qisar suar itu biasanya dimulai dari Ad-Duha kalau nggak salah, atau setelah Ad-Duha. Jadi kan dikit itu, sekian puluh surat saja. Ya tetapi ya jangan salah, ya namanya juga Al-Qur'an. Ya. Sekian puluh surat kalau kita buka kitab tafsir juga nggak mungkin setahun 2 tahun habis, setengah mungkin. Ya, demikian. Cukup ya. Baik, nanti berarti diskusi kita lanjutkan secara santai. Materi untuk saat ini demikian, dan Allah sudah pas juga Isya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah nanti segera akan saya siapkan untuk materi-materi selanjutnya. Makalahnya ya mohon maaf karena memang kesibukannya banyak. Kadang saya ingin segera membukukan semua gitu ya, menulis semua gitu, tapi itulah. Saat ini lagi disemarakkan di mana-mana ada semacam tafsir. Nah, Al-Qur'an ini kan macam-macam ya. Aliran tafsir itu ada tafsir yang khusus bicara soal hukum, seperti tafsirnya Imam Qurtubi. Ada tafsir yang khusus membahas keindahan bahasa. Ada tafsirnya, contohnya tafsir Zamakhsyari. Ada tafsir yang mengumpulkan antara teori tafsir bil ma'thur, ya, artinya tafsir berdasarkan riwayat atau tafsir berdasarkan ijtihad, digabung. Dua cara tafsir digabung, seperti tafsirnya Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Fathul Qadir oleh Imam Syaukani. Nah sekarang sudah ada ijtihad baru, ada tafsir tarbawi, tafsir pendidikan, jadi sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan anak, pendidikan agama, pendidikan akidahnya, semua diberikan perhatian khusus. Ada tafsir aqdi, tafsir yang berkenaan dengan akidah. Dari seluruh ayat diperhatikan sisi-sisi akidah, sesuatu yang berkenaan dengan masalah iman, ya, disendirikan. Ya. Jadi semakin menarik. Mau apa kita, masya Allah, tinggal kalau nemu jalannya, terus kita ambil, kita mulai. Insya Allah semuanya pasti akan sampai kepada kebaikan. Baik, saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.